Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pertemuan hari ini, kemarin kan kita sudah membahas mengenai pertama yaitu produksi massal. Lalu yang kedua ialah perencanaan produksi massal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai metode peramalan dalam produksi massal. Nah, sebelum kita membahas apa itu metode peramalan dalam produksi massal, kita harus mengetahui dulu pengertian dari peramalan itu sendiri. Yang pertama ialah peramalan itu adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Artinya, peramalan itu adalah proses kita untuk menerka-nerka atau menduga apa yang akan terjadi di masa pendatang, khususnya di bidang produksi. Kayak misalnya, untuk 2 atau 10 tahun ke depan, kualitas produk kita akan seperti apa. Lalu kita bisa targetnya sebanyak apa. Waktunya dalam jangka waktu berapa lama. Dan lokasi yaitu setting atau tempat, di mana sih kira-kira lokasi yang cocok untuk memproduksi produk tersebut secara massal. Itu merupakan pengertian peramalan. Jadi kenapa peramalan sangat dibutuhkan? Karena ketika kita melakukan produksi massal yang dalam artian skalanya sangat besar gitu, kita harus tahu target kedepannya, jangka waktunya, lalu kualitas dan kuantitas tujuan kita sesuai atau tidak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, tidak mungkin ketika kita melakukan produksi massal kita tidak melakukan metode peramalan ini. Kalau misalkan produksinya hanya 1 lusin, 2 lusin, tidak perlu metode peramalan. Tapi ketika produksi massal yang membutuhkan kuantitas sangat banyak, tentunya hal ini dibutuhkan agar kita sesuai dengan target dan tidak meleset seperti itu. Karena ketika melakukan produksi massal kan sudah dihitung dari mulai biaya produksi dan biaya anggaran dan lain sebagainya. Nah, metode peramalan ini diasumsikan dihitung biaya-biaya tersebut jika dilakukan dalam beberapa bulan, beberapa minggu, atau beberapa tahun ke depan. Jadi kita ada gambaran kira-kira keluar biaya berapa sih, lalu dapat produksinya berapa biji sih, gitu, seperti itu. Nah, di poin kedua ada klasifikasi peramalan. Klasifikasi peramalan itu jadi peramalan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan waktunya. Yang pertama ialah peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang diasumsikan sekitar 2-10 tahun. Nah, yang kedua ada peramalan jangka menengah. Menengah itu artinya ya menengah aja, sedang gitu kan. Dalam kurun waktunya 1-24 bulan atau 1-2 tahun ya. Dan yang terakhir adalah peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1-5 minggu. Itu untuk klasifikasi peramalan. Nah, yang ketiga ialah tujuan peramalan. Apa sih tujuan peramalan untuk produksi massal ini? Yang pertama ialah menentukan kebutuhan pabrik. Nah, ketika kita melakukan produksi massal, kita harus tahu apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh industri tersebut. Misalkan seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu biayanya berapa, lalu operasionalnya bagaimana, itu semuanya ada di peramalan. Kita bisa menghitung hal-hal tersebut menggunakan metode peramalan. Yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Ketika kita mengambil metode peramalan jangka menengah, kita akan tahu misalkan produksi untuk 1-2 tahun ke depan, kualitasnya apakah akan ditingkatkan atau bagaimana, lalu kuantitas target selama 2 tahun mencapai berapa ribu piece yang dibuat, dan waktunya juga selama berapa lama dan lain sebagainya. Itu untuk jangka menengah. Begitu pula dengan penjadwalan jangka pendek dan juga jangka panjang pasti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik peramal yang baik.
Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting. Yang pertama ialah akurasi. Akurasi sendiri adalah suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Jadi intinya, hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang relatif rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, lalu permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi karena tingkat akurasi yang rendah. Jadi keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal, karena agar penjualan atau keinginan konsumen dapat terpenuhi. Dengan cara itu tadi, meminimalisasi penumpukan persediaan dan memaksimalkan tingkat pelayanan. Seperti itu. Yang kedua ialah biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan tergantung pada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan juga metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, yaitu secara manual atau secara komputerisasi, terus bagaimana cara menyimpan datanya, dan siapa tenaga ahli atau pekerja yang diperbantukan. Nah, pemilihan metode peramalan sendiri harus disesuaikan dengan biaya yang dimiliki oleh pabrik tersebut dan tingkat akurasi yang ingin didapatkan atau target akurasi yang ingin didapatkan berapa. Contohnya, item-item atau barang-barang yang penting akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal. Sedangkan item-item atau barang-barang yang kurang penting bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Lalu yang ketiga ialah kemudahan. Nah, kemudahan sendiri sangat dibutuhkan sekali dalam metode ini, karena penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu. Percuma kalau kita menggunakan metode yang canggih tapi tidak dapat diaplikasikan pada perusahaan kita karena terbatasnya dana, tenaga kerja, dan juga peralatan teknologinya. Jadi metode peramalan yang sederhana dan mudah dibuat itu lebih efektif, disesuaikan dengan kemampuan industri yang kita kelola, seperti itu. Nah, yang kelima ialah metode peramalan perencanaan produksi. Nah, di metode peramalan sendiri secara umum diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu peramalan yang bersifat subjektif dan peramalan yang bersifat objektif. Yang pertama yang kita bahas adalah peramalan subjektif. Peramalan subjektif lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, jadi pendapat pribadi orang dan intuisi seseorang yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Nah, peramalan subjektif ini dibagi menjadi dua, yaitu metode Delphi dan metode penelitian pasar. Yang pertama, metode Delphi. Pengertian metode Delphi ialah metode ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari satu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Jadi metode Delphi ini keputusan yang dilakukan hasil dari satu kelompok yang melakukan diskusi gitu. Jadi mereka ini, para ahli ini melakukan diskusi untuk menentukan metode ini. Nah, caranya mereka menentukan metode Delphi, mereka tidak ada dalam satu ruangan atau satu forum untuk berdiskusi, tapi mereka diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh saling berunding.
Hal ini untuk menghindari pendapat yang bias karena pengaruh kelompok. Seperti itu. Nah, metode ini bermanfaat dalam pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, dan juga penerobosan segmen pasar baru dan strategi keputusan bisnis lainnya. Nah, yang kedua ialah metode penelitian pasar. Metode penelitian ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik yang digunakan metode ini ialah survei konsumen. Karena ketika kita melakukan survei konsumen, kita akan mendapatkan informasi mengenai selera konsumen dan juga dari mana konsumen tersebut memperoleh informasi tentang produk kita, atau kita dengan membagikan sampel produk menggunakan kuesioner. Nah, metode ini sering digunakan untuk merencanakan produk baru, sistem periklanan, dan promosi yang tepat. Hasil dari penelitian pasar ini kadang-kadang juga dipakai sebagai dasar peramalan permintaan produk baru. Jadi kita melakukan survei terhadap konsumen mengenai produk yang akan dibuat. Biasanya penelitian ini dilakukan untuk meluncurkan produk-produk baru. Seperti itu. Yang kedua ialah peramalan objektif. Peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Jadi peramalan objektif ini prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan tertulis dan sudah terhitung gitu. Peramalan objektif ini terdiri atas dua metode, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Metode intrinsik yaitu metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis. Jadi metode ini hanya cocok untuk peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi, di mana dalam rangka pengendalian produksi dan pengendalian persediaan bahan baku, seringkali perusahaan harus melibatkan banyak item yang berbeda. Hal ini pasti sangat membosankan, sehingga memerlukan metode peramalan yang mudah dan murah. Nah, metode intrinsik ini diwakili oleh analisis deret waktu. Metode intrinsik ini hanya cocok untuk peramalan jangka pendek. Ya. Yang kedua ialah metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam model peramalannya. Nah, bedanya dengan metode intrinsik tadi, kalau metode ekstrinsik lebih cocok untuk peramalan jangka panjang, karena yang pertama dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasil peramalannya, sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. Nah, kelemahan dari metode ekstrinsik ini ialah dalam halnya biaya aplikasi dan frekuensi perbaikan. Jadi mahalnya dalam biaya maintenance-nya, biaya perawatannya. Seperti itu. Selanjutnya ialah analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan satu metode yang tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Nah, dalam pendekatan analisis deret waktu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen-komponen pertama tren, kedua siklus atau cycle, ketiga pola musiman atau season, keempat variasi acak atau random, yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Nah, komponen-komponen tersebut kemudian dipakai sebagai dasar dalam membuat persamaan matematis. Analisa deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dalam periode waktu yang lama. Permintaan di masa lalu pada analisa deret waktu akan dipengaruhi keempat komponen utama tadi, yaitu trend, cycle, season, dan random. Nah,
Sekarang saya akan menjelaskan mengenai A, kecenderungan atau tren. Tren ialah sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Jadi tren itu semacam permintaan produk yang di masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik atau turun. Seperti itu. Yang kedua ialah siklus atau cycle. Permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan ke dalam peramalan jangka pendek. Pola ini amat berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi cycle ini digunakan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Lalu yang ketiga ialah pola musiman atau season. Permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim, dan hari raya keagamaan yang akan berulang. Yang terakhir ialah variasi acak atau random. Permintaan suatu produk dapat mengikuti pola bervariasi secara acak karena faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak mempunyai pola tertentu. Variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan, lalu untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Nah, sekian materi hari ini mengenai metode peramalan dalam produksi massal. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa langsung bertanya melalui WhatsApp atau Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.